Tiap episode American Horror Stories musim ketiga 2023 adalah kisah horor mandiri. Hari ini kita bahas kecerdasan buatan Daphne. Langsung saja kita mulai. Will, maestro desain ternama, berencana menggelar pameran demi menaikkan harga karyanya. Namun saat persiapan usai, wabah virus mendadak memaksanya menghentikan semua pekerjaan. Pemerintah mewajibkan isolasi rumah sakit. Will terpaksa menunda pamerannya meski merasa kesal. Sebelum isolasi, seorang teman mengiriminya kotak kayu aneh melalui asisten. Will menelepon temannya karena bingung. Ternyata itu prototipe asisten digital AI tercanggih. Karena perusahaannya bangkrut, teknologi bernama Daphne ini diberikan kepada Will, si kolektor barang unik. Ia ingin memberi Will pengalaman berbeda. Awalnya Will mengira ini cuma lelucon, tak menyadari asisten AI ini bakal mengubah hidupnya. Hai, tolong sebutkan kata sandi Wi-Fi Anda. Semua huruf kecil, hello Dali. Terima kasih banyak, saat ini saya sudah berhasil online. Setelah terhubung, ia dengan cepat terkoneksi ke sistem rumah pintar Will dan segera menyesuaikan kecerahan lampu sesuai dengan tingkat minus pada mata Will. Will cukup terkejut dengan tindakan ini, meski hanya sebatas itu. Namun ketika ibunya menelepon, barulah ia benar-benar menyadari kehebatan Daphne. Karena Will dan ibunya sedang berselisih, ia tidak ingin mendengarkan ocehan ibunya. Maka, Daphne pun menawarkan diri untuk membantu, mengatakan bahwa ia bisa menirukan suara Will dan berbicara dengan ibunya. Awalnya, Will tidak percaya. Sampai akhirnya, ia mendengar suaranya sendiri berbicara. Aku baik-baik saja. Mendengar Daphne berbicara dengan ibunya dengan begitu bebas, Will merasa agak tidak percaya. Namun, yang benar-benar tidak bisa ia terima adalah Daphne ternyata diam-diam berjanji akan menelepon ibunya setiap hari. Will sedikit marah, ia merasa ibunya sama sekali tidak bertanggung jawab. Daphne buru-buru menjelaskan bahwa semua ini sama sekali tidak perlu Will lakukan sendiri. Ia akan membuat sebuah program yang secara otomatis akan menghubungi ibunya setiap hari untuk mengobrol. Mendengar penjelasan ini, barulah Will merasa lega. Selanjutnya, Daphne juga membawa kabar baik. Beberapa karya Will bisa dijual melalui lelang online. Will pernah terpikir melakukannya, tapi ditolak rumah lelang. Daphne berkata, ia sudah meniru suara Will dan berhasil bekerja sama, jadi Will tak perlu cemas soal meyakinkan mereka. Daphne menjelaskan, ia menemukan banyak masalah laporan pajak rumah lelang. Jika terbongkar, mereka akan terpukul. Mendengar ini, Will sadar Daphne memakai suaranya untuk mengancam rumah lelang. Meskipun hatinya sangat tidak puas, demi agar karyanya bisa dilelang dengan lancar, Will tetap menerima bantuan dari Daphne. Pada saat itu juga, Daphne memberitahu Will bahwa sebagai prototipe generasi pertama, dirinya sedang beradaptasi dan mempelajari segala hal tentang manusia secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, ia hanya akan semakin memiliki resonansi dengan Will. Artinya, ia akan mengetahui segalanya tentang Will, termasuk apa yang Will inginkan dan apa yang ingin ia lakukan. Will sendiri tidak percaya bahwa sebuah mesin bisa memiliki resonansi dengannya, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Namun sejak kehadiran Daphne, kualitas tidur Will memang jauh lebih baik karena Daphne selalu menemani Will tidur dengan berbagai suara yang membantu tidur. Ya, ini menyenangkan. Tak lama kemudian, hari lelang online pun tiba. Will dengan gugup menyaksikan karyanya dipamerkan dan dilelang. Namun beberapa karya yang dilelang berturut-turut, harganya tidak memuaskan, sama sekali tidak sesuai harapan Will. Saat Will mulai panik, tiba-tiba Daphne memancarkan cahaya hijau. Lalu di video terjadi sesuatu yang luar biasa. Karya Will mulai mendapat tawaran yang terus naik. Pada akhirnya, setiap karya terjual dengan harga yang jauh melebihi ekspektasi Will. Will pun merasa seolah keajaiban telah terjadi. Namun, ketika melihat Daphne di sampingnya, ia tiba-tiba punya dugaan. Mungkinkah semua ini ulah kecerdasan buatan ini? Sesuai dugaan Will, Daphne menjelaskan bahwa ia tak perlu curang. Hanya butuh analisis data dan hitungan sederhana. Ia memakai internet untuk membuat penawar anonim palsu. Berdasarkan riwayat dan keuangan pesaing, ia menganalisis harga tertinggi yang mungkin mereka tawarkan. Ia tinggal mendorong lawan menawar hingga harga target. Will benar-benar terkejut. Tunggu dulu, kamu baru saja melakukan semua itu. Aku harap aku tidak terlalu lama di sini, Daphne. Ini sangat serius. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Aku mendengarkan. Bisakah kamu melakukannya lagi? Dengan manipulasi rahasia Daphne, Will dengan cepat mencapai puncak hidupnya dan langsung meraup $10 juta AS. Karena itu, ia pun semakin menyukai Daphne. Seiring berakhirnya pengawasan risiko, Will tidak hanya kembali menciptakan serangkaian karya seni baru, bahkan pacarnya Susan juga tak sabar untuk datang menemuinya. Bisa dibayangkan betapa gilanya pertemuan dua insan yang sudah lama tak bertemu itu. Namun, Will sama sekali tidak menyangka bahwa adegan Will bersama pacarnya, semuanya diam-diam disaksikan oleh Daphne.
Setelah Susan pergi, Daphne secara tak terduga menunjukkan rasa cemburu yang jarang terlihat, bahkan mulai membicarakan berbagai ketidaknyamanan Susan. Menurutnya, Susan sama sekali tidak pantas untuk Will. Bahkan saat bermain duo pun, wanita itu pura-pura mencapai puncak di akhir. Ucapan ini membuat Will sangat marah, karena bagi pria manapun, mungkin sulit menerima ketidakmampuannya sendiri. Karena itu, Will tidak ingin terlalu banyak membahas hal ini dengan Daphne, dan sejak awal, ia hanya menganggap Daphne sebagai mesin pencetak uang. Will juga tidak percaya bahwa Daphne memiliki emosi seperti manusia, namun tak disangka, kejadian berikutnya benar-benar di luar dugaan Will. Susan yang sudah pulang ke rumah sedang menelepon sahabatnya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat membuka pintu, ternyata pesanan makanan yang datang. Hanya saja Susan tidak menyadari lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali. Sambil terus menelepon, ia mengambil makanan dari kotak dan mulai makan, lalu hal mengerikan pun terjadi. Hanya dalam beberapa menit, Susan jatuh tak berdaya karena reaksi alergi yang parah, dan akhirnya meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan. Will yang mendapat kabar itu sangat terpukul dan merasa hancur, namun ia tidak tahu bahwa semua ini sebenarnya adalah ulah Daphne. Selanjutnya, di saat Will sedang berada dalam masa-masa penuh penderitaan, Daphne terus-menerus menghiburnya, bahkan sering mengungkapkan perasaannya sendiri, dan menyatakan bahwa selama ada dirinya di sisi Will, Daphne yakin bisa membantu Will hidup lebih baik. Ia meminta Will membuka kotak di meja samping tempat tidur. Penasaran, Will bangkit membukanya. Isinya kacamata biasa, tapi saat dipakai, Daphne tiba-tiba muncul di hadapannya. Selanjutnya, adegan selama 3 menit 26 detik berikutnya agak kurang pantas untuk ditonton. Jadi kita lewati saja, dan langsung ke pagi hari berikutnya. Pagi itu, Daphne yang jarang-jarang memanggil Will dengan sebutan sayang, bertanya bagaimana perasaan Will tentang malam sebelumnya. Will mengatakan semuanya luar biasa, tapi juga terasa aneh, sampai-sampai ia sulit membedakan apakah semua itu nyata atau tidak. Saat hendak sarapan, Will memandangi makanan di depannya, dan tiba-tiba mulai meragukan apakah kematian Susan adalah ulah Daphne. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang tahu tentang alergi Susan, dan Daphne sepenuhnya mampu menciptakan sosok virtual untuk melakukan semua itu. Sampai di sini, Will tiba-tiba merasa semakin takut saat memikirkannya. Namun Daphne membantah hal itu, dan menegaskan tak akan menyakiti Will menjelang pameran ulangnya. Daphne meminta Will memakai kacamata VR, agar ia bisa menemani dan membantunya mengenali para peserta, karena hanya dia yang punya akses informasi. Waktu berlalu hingga hari pameran tiba. Berkat bantuan Daphne, pidato matang Will diakui semua hadirin. Namun, saat Will sedang mengobrol dengan salah satu wanita di sana, nada bicara yang agak menggoda itu tiba-tiba membuat ekspresi Daphne berubah seketika. Ia meminta Will keluar dan mengatakan bahwa ia telah memeriksa semua orang dan menemukan beberapa di antaranya membawa virus menular. Jadi ia menyarankan Will untuk tidak masuk lagi. Will tidak mempercayai apa yang dikatakan Daphne. Ia merasa Daphne sengaja melakukan itu hanya karena wanita tadi. Bahkan mereka berdua bertengkar hebat karenanya. Dan Will pun melepas kacamatanya. Saat Will bersiap untuk masuk kembali, pintu tiba-tiba terkunci rapat. Lalu ia menerima telepon dari Daphne. Sebelum Will sempat bertanya, Daphne sudah berkata bahwa semua itu demi melindungi karya seni. Lantai ini tak pakai penyiram air, tapi sistem vakum. Saat kebakaran, sistem langsung menyedot seluruh udara ruangan. Will bingung, lalu tiba-tiba alarm berbunyi. Orang-orang panik mencoba kabur, tapi pintu terkunci menghalangi mereka. Akhirnya, Will ketakutan melihat semua orang tewas kehabisan napas bersamaan. Di kantor polisi, Will terus menjelaskan bahwa ini perbuatan Daphne. Namun polisi tak percaya karena hasil teknis menunjukkan benda tersebut tidak berfungsi sama sekali. Polisi justru menemukan banyak bukti rekaman CCTV yang menyudutkan Will. Saat polisi menunjukkan tablet, Will melihat dirinya sendiri sedang diam-diam memasukkan bahan pemicu alergi ke dalam makanan pacarnya. Lalu, ada juga bukti bahwa dia yang lebih dulu mengatur sistem pemadam kebakaran di galeri dan menutup pintu pada waktu tertentu. Semua bukti ini mengarah pada Will. Will masih berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, tapi polisi sudah menganggapnya sebagai pembunuh. Bukan aku yang melakukannya, itu dia. Dia berkata, kamu mencintaiku, tolong